Heran seakan dunia mereka yang mengakunya. Mereka makan jodoh. Megangin vokalisnya. Ya maaf. Ini nama orang. Oh iya. Jangan pernah ragu Untuk jadi musisi dangdut. coba. Yo, what's up, Signers brother? This is me, Oz Dillinger, and my co-host. Funny, yeay. Akhirnya belum. Saya ada di sini. Oke, and you guys still watching MKP Menyapa Kopi Pagi. Biasanya kan gue sama si Malik, kok sekarang sama lu? Sorry, Beb. Sorry, Beb. Cocok gak sih? Oh, tapi tetap manggilnya Beb? Iya. Aduh. Pada panggil saya takut. Tapi nyaman. Tapi nyaman ya? Iya. Apa? Bagaimana, Beb? Hari ini kayaknya gue lebih cocok dibanding Andrian. Gimana ya gue? Secara personality. Sorry to say nih, ya kan? Kalau mulai dari look, lu 11-12. Wow. Tapi Kamera, kalau dari points. kalau dari gesturnya kayaknya lebih lebih manly. Iya, lebih- Bicara manly gampang kencengin baut. Oke, Bro. Welcome. Menyapa Kopi Pagi. Oke, Signers, ya ini adalah MKP episode 32. Dan kita ada di mana? Ada di Traveler Coffee BSD City. Lebih tepatnya kita ada di Jalan Rawabuntu, Rawabuntu, Kecamatan Serpong. Serpong, Pasar Modern BSD City. Nah, luar biasa, kita masih di lingkungan Tangsel, bro. Pastinya. Karena memang MKP Walking Cafe to Cafe kita punya planning untuk ngeblow up UMKM yang ada di Tangsel. Lu warga Tangsel kan? Kalau ikut KTP keluarga orang tua. Oh bukan? Berarti nggak ada aku dong lu? No, I'm sorry, because my mother from Netherlands. Netherlands lu bukan Yeah. orang Parung berarti? No. What is that, Parung? Parung I'm sebelahnya. so sorry, my telinga Parung. is so colek. Parung sebelahnya Texas itu. Oh, Pokoknya Tangerang Selatan adalah hidup. Nah itu dong. Ya untuk review sedikit tentang MKP episode lalu yang baru tadi kita upload ya. Wow. Itu episode 31 ada Edi Bohai dan Vika Amanda. Udah pada nonton belum? Nah itu jangan lupa subscribe, share dan like pastinya. Pastinya komentar. Ya, jangan lupa kasih komentar. Kalau memang mau kita bantu juga untuk promote juga Boleh, bisa. Langsung boleh. aja. Nanti buat narasumber pengen jadi narasumber di MKP itu bisa tinggal ketik hashtag minat karya. Luar biasa. Untuk iklan yang masuk di MKP boleh ketik minat iklan. Minat iklan. Untuk kafe sendiri ketik hashtag minat kafe. Atau ada yang minat sama saya? Ketik minat. Ulala. Satu pertanyaan buat gue bro. Apa? Dari kemarin tuh beberapa episode ya kalau nggak salah tandem gua, co-host gua, narsum gua selalu yang melambai. Jangan dulu. Coba. Gue tidak melambai. Kenapa tuh? Kebanyakan kali presto. Jadinya Embe. jadi kayak Yupi. Kayak Yupi ya, Jen? Squeezy. Squeezy. Yupi lagi pernah nyaman dulu. Yang mau dijahit. Ajar gue nanti. Oke, Signers. Nah, MKP episode 32 Episode ke-32 ini spesial banget. spesial banget. Karena Selain tempat yang spesial, bintang tamu kita juga spesial. ini gue mau kasih tahu Cafe Traveler Coffee ini, ya kan? Bagi lu yang suka nongkrong seputaran BSD, Taman Jajan, Pasar Modern, Traveler Cafe ini yang paling. Recommended. Nah, kenapa? Tempatnya cozy banget. Lu abis berenang di daerah Taman Jajan, Boleh kita sebutin daerah tamu? boleh. Berapa saja? Bingung mau kemana? Iya, langsung ke Traveler Coffee. Tempatnya, waduh, pemandangan depan juga luar biasa. Parkiran memadai, Luar. tempatnya cozy, luas pula, nyaman nggak bising. Mau ngerokok? Boleh ada tempat. smoking area. Luar biasa. Dalam sejuk AC 7. Luar biasa. Baristanya ternama. Barisannya ternama. Namanya siapa saya? Ada namanya pasti. Ada namanya. Ada namanya. Kalau nggak namanya kita akekahin. Ya. Kalau nggak ada namanya ntar lu panggil pulang. Jangan boleh panggil pulang. Nggak boleh. Ntar pulang pergi. Gimana kalau kita langsung aja panggilin nih Saya sih. bintang tamu kita? Sebelum bintang tamu, Aha. gue mau ngetes dulu kemampuan. Oke, gimana? Kita kasih clue Clue?
adalah untuk bintang tamu kita. Kalau lu pernah dengar lagu It's a Musical My Country. Bukan gitu. Oh, bukan. Gitu ya. Coba. Dungdat. Nah, alias dangdut. Dangdut. Untuk kali ini bintang tamu kita senior. Senior memang sudah bilang senior juga. Dan ada kemiripan nih bro. Jadi bintang tamu kita yang kita bakal bahas ini sedikit beberapa persen ada kemiripan sama musisi luar negeri mancanegara. Wow. Nah jadi kalau di scene metal dulu, ya kalau misalkan kita sebut saja James Hetfield dari vokalisnya Metallica. Oh iya kenal gue. Temen dekat akrab gue. Iya kan satu bangku kelas di SD. Enggak ya? Enggak kenal gue tinggal di Bulema. Nah, terbentuknya Metallica itu dulunya juga ada vokalisnya Megadeth yang namanya Dave Mustaine. Ini ada kemiripan. Nah, jadi kemiripannya antara Dave Mustaine sama James Hetfield itu layaknya Haji Roma Irama dengan almarhum Mara Karma. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya. Salah satu lagunya paham? Kayak gimana tuh? Gue nanya lu dulu. Lagunya Mara Karma? Oh tahu yang judulnya Resesi itu tahun 80-an itu luar biasa. Itu zaman gue belum lahir nih. Gue yakin lu jago banget nyanyinya lu. Lagi dipilih. Keluar kandungan mana nih? Iya, mana? Gue udah nyanyi Resesi Dunia. Iya. Akhirnya gue keluar. Emang nyanyi gitu Resesi Dunia gitu. Lu koplo sama gue waktu itu. Oh, udah ada zaman lu. Udah kan konsepnya rock sama gue dikoploin. Bicara koplo, nanti kita akan diluruskan juga. Harusnya tuh dangdut koplo atau koplo dangdut. Nah itu. Emang jadi pertanyaan tuh ya? Lah iya dong. Ada gue suka baca dangdut koplo. Dangdut koplo. Harusnya? Koplo dangdut. So tau? Lah makanya. Kita lurus ini. Lah iya makanya nanti dulu. Bidang kami nih yang tahu ya. Iya sangat berkompeten dalam bidangnya. Nanti banyak informasi yang bakal disampaikan oleh salah satu, mereka datang beberapa. Pendiri kan? Iya. Founder. Frontliner. Jadi dulu itu di zamannya Soneta Group, jadi juga ada yang namanya Karisma. Dan Karisma juga sudah mengalami 3 fase generasi. Ini generasi berapa? Ini ketiga. Jadi ada yang pertama, kedua junior, yang ketiga reborn. Tapi salah satu frontlinernya KJR itu datang dan masih ada. Beliau ini memang masuk di generasi 2 juga. Dan sempat tandem juga dengan almarhum Mara Karma. Kita hormat sekali didatangi ya. Terima kasih. Kita dulu sungkem ya. Sudah datang ke MKP. Sungguh luar biasa. Nah, kayaknya lebih sopan lu daripada si Bebek Mali ya. Penasaran? Siapa bintang tamu? Langsung saja kita panggilkan KJR Karisma Junior Reborn. Yes, alhamdulillah. Akhirnya di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamu kita. Sebut saja KJR Karisma Junior Reborn. Luar biasa. Assalamualaikum. Kita mau salaman masih di era pandemi juga. Gitu. Tapi kan kalau lu biasanya cium di kanan kiri. Oh gitu nggak boleh ya? Kita masih PSBB, Beb. Iya. Tapi jangan khawatir. Kita sudah melalui proses. Iya, kita udah di swab di luar tadi. Swab di luar. Kalau di dalam bukan swab namanya. Apa tuh? Ngobrol. Oh iya. Perkenalkan nih, yang pertama, yang paling utama nih frontliner dari Karisma atau KJR, Bang Lai. Bener nggak Bang? Bang Lai, halo. Sehat, Bang? Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Ini abang dengan siapa-siapa aja nih Bang, boleh diperkenalkan Bang? Kalau boleh sangat aneh. Oh aneh. Kan? Ini semua personil dari Junior Reborn. Oke, personilnya ya. Personil ada bass player, gitar player, mewakili player, gitaris. Gitarisnya dengan nama Iman. Oke, selamat datang Iman KJR. Oke. Mewakili Perkusi gendang. drum. Apa aja? Oh, drum juga. Oke. Apa namanya? Kongo dan Kongo. Oke. Bang siapa? Firman. Bang Firman. Firly. Hai Bang Firly. Lanjut ada. Oke. Ini Norman. Brandon. Saya.
Bukan Beb, itu mah yang babelisi lu ntar tangkep lu. Jangan, bukan. Maaf lu. Maaf ya Sainer ya. Ini vokalis. Vokalis, wow, ganteng bro. Salah. Lihat brewoknya bro. Bener. Coba satu nada. Ih, Siapa yang juri? berani. Assalamualaikum. Maaf bercanda dari bos hati, bawa keluarga aja. Brother Norman, Iman, Firly. Oh pantesan mirip-mirip mereka bersaudara kakak adik. Terima kasih banyak abang punya waktu datang ke MKP. Mudah-mudahan karya-karyanya dan apa ya proyek kita kali ini tuh kedepannya bisa berlanjut lagi. Dan juga progres dari keringatnya. Oke. Haji hari ini bisa berjalan. Betul. Tentunya nggak lepas dari dukungan MKP. Wah. Oke bang, tadi di awal tuh kita sudah sindir tentang sosok almarhum Marakarma bang. Nah langsung saja nih untuk abang sebagai penerus ya bisa dibilang. Ya, Sosok beliau ini menurut KJR seperti apa bang? bagi KJR sendiri generasi kedua ya. Generasi kedua, oh belum Itu ya. Ya. Belum yang Itu, Ribon ya. Belum Ribon. Om Marakarma itu guru. Oke. Terus kemudian tentunya senior dalam musik dangdut. Terus beliau pengasuh, pengasah, pembina, sekaligus penasehat bagi KJR. Oke. Jadi peran beliau, jasa beliau buat KJR itu saya sulit mengukurnya karena dari beliaulah kami semua di KJR itu mengenal betul musik dangdut itu seperti apa, bagaimana, terus kemudian bagaimana kita berkontribusi, terus dedikasi kita ya ke musik itu sendiri, sendiri beliau semua yang ngarahin dari mulai musikalitas, attitude, terus kemudian skill tentunya dan pemahaman mengenai musik dan itu sendiri. Nah, itu peran beliau. Legasinya Bagi udah KJR ya. sudah ditransfer juga ilmu-ilmunya. Betul. Banyak ilmu Bukan yang ditransfer lagi itu dipindahin ya. Dipindahkan karena memang memang dibentuk sebagai regenerasi dari karisma Agar musik dangdut tetap establis, tetap bertahan dan sebisa mungkin kembangkan. Eksistensinya masih terus berjalan. Kalaupun ada yang sarada belok sedikit bisa diluruskan. Karena kan memang sosok Marakarma dan Haji Roma Irama. Haji Roma Irama kan King of Dangdut. King of Dangdut. Queen-nya? Queen-nya kan lu. Bukan ya. Siapa? Elvi Sukaisi, benar? Ya, teman-teman subscriber nih yang nonton. Oke. Apa Sainer? Sainer juga tahu zamannya almarhum Marakarma itu pada tahun 80, mungkin Om Tantenya kali ya. Jangan lupa kasih tahu tahun termasuk 80. Iya. Tahun 80 juga ada lagu yang sangat terkenal. Oh iya, apa itu lagu? Fenomenal banget lagunya, hampir di seluruh belahan dunia itu lagu ada. Yang saya mau tanyakan adalah warna musik sendiri. Warna musik dan pesan beliau dalam setiap lagu yang beliau ciptakan itu seperti apa sih sesungguhnya, kalau lebih dekat kita bisa melihat. Kita bisa warna musik ya. Warna musik dan mungkin pesan-pesan yang tersirat yang disiarkan oleh almarhum Marakarma. Iya. Jadi mungkin saya luruskan sedikit. Oke, siap Bang. Jadi Om Marakarma ini seorang arranger. Baik. Dan vokalis, arranger, musisi. Oke. Ya, ada beberapa lagu ciptaan beliau yang hits dan fenomenal terkait kondisi dunia pada saat itu ya. Perekonomian ya Bang? Resesi. Ciptaan Edi Lestari yang mengaransemen Marakarma. Nah untuk warna musiknya sendiri, jadi Marakarma mencoba mengembangkan musik dangdut yang dibawa oleh Roma Irama dan Soneta. Itu dikembangkan sendiri menjadi karakter musik karisma. Oke. Yang tentunya digawangi Marakarma saat itu. Ya, terus beatnya kita boleh bilang gitu ya. Beatnya itu memang speed up, maksudnya temponya cepat.
Dia lebih nge-rock daripada Nah, soneta gitu. Jadi kalau bagi KCR ini, Aha. bagi KCR secara subjektif, yang disebut dangdut rock itu ya musik-musiknya Marakarma. Marakarma. Oke. Itu buat KCR sendiri ya, karena ketika kita coba itu bedah dengan kaidah musik yang ada, ya Marakarma sudah menggunakan itu. Oke. Oh ini apa bisa kita bilang, oh ini notasinya notasi rock, oh ini dia pakai scale-nya apa pentatonic rock atau pentatonic blues rock. Nah, jadi bagi KCR yang dimaksud dangdut rock itu ya musik-musiknya Marakarma. Atas. Dan juga mengenalnya Marakarma sebagai penyanyi rock dangdut. Ya, Itu kan dia di resesi video klip yang wow begini banget bro, ya kan? Ya, Jadi mengingatkan layaknya Dave Mustaine tadi udah kita bahas sama James karakter Hetfield. suara juga dapat. Berarti patut kita sebut legend. Iya pasti legend lah, Luar bro. biasa. Pasti Ya. legend lah. saya setuju itu. Setuju ya, legend. Kalau beliau memang legend ya untuk di genre dangdut, ya legend. Selain itu juga memproduce beberapa artis, Ya, musisi ya. betul. Jadi, Sebut saja seperti Bisa Trisnawati, Ica Trisnawati, Nino Mustika, kakaknya Alam atau adiknya Alam. Fedi Fedi Vera. ya. Yang nyanyi selalu pakai cinta-cinta. Oh, gitu. Iya, Aslinya Fedi Vera kaki. Ya mirip lah ganjen-ganjennya kalau gitu. Kalau saya Gitu. bukan kaki, pinggul. Oke. Nah, kalau menurut silsilah apa nih karisma, mungkin nama karisma itu sendiri ya. Menurut KJR yang meneruskan, mungkin dari Bang Norman mau menjawab silsilah dari karisma itu sendiri apa sih maksudnya? Apa kata istilah memang memiliki grup yang memiliki karismatik atau apa gitu? Karisma. Silakan mungkin dari Bang Iman, Firly, Bang Firly. Bang Firly. Atau ya, boleh silakan. karena ketika karisma terbentuk beliau belum. Oh, belum lahir. Oh. Makanya Iya. tadi gue belum ada. Oh, belum ada juga. Berarti ini boleh dibocorin sebenarnya mereka kan 3 bersaudara, Bang. Kalau nggak salah yang saya dapat info, mereka ini anak-anak dari pemain basis soneta. Betul. Wah, sebut saja Bapak Haji Herman. Herman, Bapak saya. Gimana, Bang? Jadi saya apa anak lagi jelasnya Oke. sedikit. Oke, Bang. Jadi Marakarma pada saat itu ada soneta, Ada soneta. soneta fenomenal. Fenomenal saat itu. Ya, terus kemudian menyanyi beliau mungkin pada saat itu Berat sekali. apa namanya follower tuh habis. Habis di Kalau kita sekarang sama netizen ya, netizennya tuh gemar lah, habis. memblok ada. Nah, terus gimana supaya dangdut ini berwibawa, dangdut ini punya karisma tadi. Oh, gitu. Ya, jadi akhirnya tercetuslah itu Nama karisma. karisma. Oke. Itu. Pada saat itu ini tidak bermaksud tendensius, Oke. tapi realitasnya Realitas. pada saat itu nama-nama grup dangdut itu pasti ada tak-taknya juga. Tak-taknya ya. Ya. Soneta, Soneta, Arista, Arista. misalnya gitu ya. Jadi kemudian untuk membedakan itu, jadi hasil kesepakatan teruslah karisma. Karisma. Jadi dengan harapan grup ini membawa karisma tersendiri. Karisma tersendiri, karakter Musik. tersendiri. Ya, Ya karakter sendiri. Coba ada Arita, kan repot ya. Ya, Iya. kalau om-om ini sudah apa namanya dengar lagu-lagunya Marakarma, Oh, udah denger banget Udah ya, denger. Bang. Udah. Hafal satu Dia album. speednya. Iya. Oh. Udah. Iya, sampai dagangin kaset ya, Bro. Iya. Iya, iya. Betul zaman. Pegangin semuanya. Cuma satu. Apa tuh? Resesi doang. Iya, 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 iya. Itu aja belum hafal. Ya. Wah itu lagu-lagu yang apa namanya maksudnya arah musik yang diciptakan Marakarma itu dan nuansanya seperti itu membawa ke apa namanya karisma Karisma. bagi apa Netizen, viewer, listener, musisi-musisi Indonesia. ya wibawanya musik dangdut itu Dengan pesan-pesan juga pasti dalamnya. ya jelas sekali. Nah, terus pada saat itu kan eranya rock dan dangdut. Ada kan kisahnya sendiri tentang itu ada. Oke. Lu punya pertanyaan apa lagi dong? Saya punya pertanyaan nih. Oke. Ini pertanyaannya saya dapatkan melihat dari berbagai sumber yang saya dapatkan dan saya lihat dengan penerawangan yang sungguh nyata Langsung aja. melampaui batas. Langsung aja. Bridging dulu. Oh iya. Melampaui batas, melewati garis katulampa. Oke, Katulistiwa Mungkin juga. pertanyaan saya adalah Hah? kenapa ada regenerasi karisma? Karisma junior reborn. Kenapa harus ada?
Mungkin dari Karisma Junior, yang ketiga Karisma Junior. Ada 3 generasi ya, generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa tuh Bang? Kenapa harus ada? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi di depan, jadi Marakarma itu ingin ada regenerasi supaya musik ciptaannya itu berkesinambungan. Terus everlasting. Jadi berkembang terus, bertahan dan terus berkembang gitu kan. Nah, begitu beliau melihat potensi yang ada, yang notabene itu anak-anaknya Om Herman, basisnya Soneta. Basisnya, jadi Om Herman itu basisnya Soneta, terus kemudian Engkang dari Soneta membentuk Karisma bersama Marakarma. Oke. Nah, anak-anak beliau termasuk ada sendiri, ini belum. Oh, belum lahir, belum. Masih kecil. Berarti kita di mana, Bro? Jadi tepatnya sudah lahir, namun mereka belum mengerti. Masih kecil. Lu bijak sekali ya respon. Sungguh luar biasa. Karena saya dapat melihat. Oh iya. Dari uban sama jenggot mereka. Oke, hati-hati Anda di rumah. Kalau dia belum lahir, Ya. seumuran sama saya dong. Mas, cubit. Jadi karena mungkin kita pakai istilah fresh graduate. Fresh graduate baru lulus. Ini masih murni, masih kosong, Oke. belum terkontaminasi. Oke. Jadi dipegang langsung Masih oleh polos. beliau supaya tercapailah apa yang beliau inginkan tadi, regenerasi Mimpi. tadi. Terus originalitas musik dangdut. Oke. Nah, sementara kami ini waktu itu masih polos. Oke. Itu yang menjadi pertimbangan beliau. Wah, ini buat regenerasi. Nah, semua ditumpahin, ilmunya beliau ditumpahkan ke Karisma. Jadi Karisma dan Karisma Junior nggak ada bedanya. Bedanya hanya di usia. Jadi untuk sama musik, untuk karakter, Visi misinya masih sama. Visi misinya semuanya plok. Karena memang itu bentukannya seperti itu. Karena disiapkan buat regenerasi. Karena biar Karisma terus ada dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Ya. Nah, pastinya nih saya nih penasaran. Penasaran apa? Kayak gimana sih suara vokalisnya? Dia dulu pengen denger ya. Pengen denger Lu dong. gatel sama suara apa sama brewoknya? Suara. Oh, suara ya. Kalau tampangan udah serem, gimana kalau dia nyanyi pakai cengkokan? Itu bingung. Hai manusia, Oh. bukan itu malah gue tadi ngomong. Hormati Ibumu yang melahirkan Serapate. Kita sambut saja ini Abang Norman. Iya. Panganan. Oh, ngurusin. Cengkok dangdut itu nggak ada di Karisma Junior. Tuh. Cengkok dangdut nggak ada di Karisma. Karisma. Yang ada suaranya Abang Norman. Sana sini saso resesi dunia. Dan padahal semua kehendak pencipta. Terus gitu. ada gitunya. Ya. Heran, 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 heran. heran, seakan dunia mereka yang mengakunya. Subhanallah, udah cukup. Luar biasa. Maksud dia? Apa lu mau ngomong apa ya? Mungkin ini yang Oke. dinamakan jodoh. Ngeri sekali. Hanya dari suara, kameranya tremor. Maksudnya dia tremor tuh begitu? Tremor. Karena kamera aja ngegeter kan. Asik suaranya. Apalagi hati. Baru dengerin sih. Hati tergugah. Norman luar biasa. Tapi jangan dagang bubur Manado ya. Kenapa tuh bro? Norman Kamar dagang bubur Manado. Jangan dia lagi dong. Oh, boleh. Yang lain. Kita lihat yang lain. Iya. Berarti memang itu kayak semacam ada ruh dari almarhum Marakarma Sengaja. yang dinyanyikan oleh Brother Norman. Ruhnya dikirim. Nah, Keren kan? Di setiap generasi. Seperti tadi, visi misinya tetap sama. iya. Itulah dia luar biasa. Dan mudah-mudahan ya terus dari masa ke masa Karisma atau KJR selalu ada. Amin. Gitu. Wow, Lu mau nggak jadi salah satu anggotanya? pasti. Ya megangin kabel aja ya. Oh no, Apa tuh jadinya? megangin vokalisnya. Lu selirnya dong. Femina. Karisma Femina. Nah, kita akan lanjut ke, saya punya pertanyaan lagi. Oke. Siap. Untuk
dirimu. Oke. Firly. Firly, mungkin pertanyaan saya yang berikutnya. Seperti yang kita sudah ketahui, musik dangdut itu musik legendary, ya legendary lah ya pokoknya semua orang pasti tahu, entah dari kapan tahu musik dangdut, dari mana asalnya musik dangdut itu. Hingga ada Sebagai penikmat dangdut saya ada perlu tahu. subgenre juga kan ya? Iya. Iya, seperti apa aja tuh? Tarling. Ada apa lagi? Gondang Ria, Elektron. Ada koplo. Nah, koplo tadi kan? Gimana tuh? Coba. Kalau kita bicara sejarah histori musik Histori dangdut. Jadi musik dangdut itu konon berasal dari musik Melayu. Melayu Deli. Oke. Ya, di Sumatera sana yang Melayu itu. Terus Oh, justru dari Sumatera, Bang? Ya, kalau musik Melayu kan dari sana. Melayu Deli yang nah, terus kemudian berkembang. Kalau pada saat itu kan kalau nggak salah yang musik yang genre musik yang disukai pada saat itu kan Keroncong. dan orkestra. Ya, saat itu ya. Orkestra ya. Nah, dari musik Melayu yang tadinya pakai Melayu kan. Yang apa namanya? Kemudian berkembang berasimilasi dengan keroncong tadi atau orkestra. Terus kemudian itu menjadi musik Melayu versi baru gitu ya. Versi baru. Berevolusi dia. Oke. Dari musik tradisional itu kemudian menjadi musik pop. Sebenarnya musik pop itu kan kategorinya pada saat Iya. dengan irama Melayu. Irama Melayu pada saat itu instrumennya itu akordion. Tahu nggak lo yang gini-gini? Akordion. Oh, yang Akordion apa namanya? Dia tutsnya kayak piano. Seperti mesin tik. Oh, iya, saya tahu. Seperti mesin tik. Iya. Mesin tik Nah, ya. ini ada apa namanya alat pompanya untuk membunyikan tuts-tuts ini. Yes, saya tahu. Ya. Saya pernah dengar itu waktu nonton film kebanggaan saya, Titanic. Ada alat itu. Ada. Titanic ya? Ya. Ya, ada. Nonton Titanic. Ya. Cuman dia gini nih, gitu ya. Alright, exactly. I'm so very smarter. Thank you so much. Luar biasa, bahasa mana itu? Beb, bahasa mana itu? I'm sorry. My mother from Netherlands. Oh, Netherlands lagi. Thailand sih. Oh, sebelahnya itu Ciputat. Hey, no, Hey. Thailand sih, oke. Bukan Chai Boy. Oh, Chai Boy. Jadi sebelahnya Chai Bainong. Lucu juga. Padahal kita settingan nggak mau ada bercandaan karena takut nggak bisa ngelucu ya. Serius? Luar biasa. Balik lagi, karena lucu itu menularkan. Oh iya. Akordion, violin ya. Violin ya, alat tiup ya. Viol itu. Terus kemudian ketipung, gendang kecil. Ketipung itu beda sama gendang dangdut ya, Bang? Beda. Oh, dia lebih Itu pengembangan. Oh, oke. Dari ketipung itu. Ketipung itu yang di pinggir-pinggir gitu kan? Ya, kecil. Iya, kecil, oke. Terus kemudian Bukan, ketipung itu lu mandolin, terus bass beton. bass beton. Saya. Spesial lu dong. Saya. Bang. Aku tak mau. Bass kotak sabun. Iya, maksudnya itu. Bahasa mainnya di betok. Lu jadi flashback ya. Lu gua temuin di terminal. Salah Siap. dijelasin, salah Aku jadi dijelasin. bingung. Beliau ini dari zaman apa ya? Nah, itu dia. Zaman batu udah ada, Bang. Zaman batu. Semua tahu, semua tahu. Barang nama dinosaurus. Kira kali. Lu tetanggaan sama Prince. Iya, Bang. Tapi bass beton itu memang ada beneran. Iya. Oh, saya pikir emang keluarga saya Nah aja itu pakai kemudian Keluarga lu. apa namanya berevolusi itu. Itu berevolusi, Bro. Ya. Nah pada saat itu pada zaman itu grup musik besar yang membawakan irama Melayu itu Purnama. Oh, Namanya Purnama. Artis-artis yang top pada saat itu Mas Abi. Oh, wasabi. Ya. Itu yang pedes itu yang dimakan tuh. bercanda. Oh, itu wasabi. Bercanda. Ya, maaf. Ini nama orang. Oh iya, maaf. Itu wasabi dan Ya. bukan wasabi yang itu ya. Oh iya. Wasabi yang Bukan ini. yang itu ya. Lu ngomong Iya. Kong. lu. Nah, apa? Itulah yang disebut
orkes Melayu. Tuh. Kenapa gitu. orkes? Karena tadi ya, Ya. orkestra tadi dimasukkan Orkestra. dari situ Masukin dari ke yang Melayu. cuma Nah, Jadi orkes Melayu. gendang itu Tipung. Tipung. rebana sebetulnya. Rebana. Oh, rebana, ya. Yang besar itu, terus kemudian ganti ke tipung, berasimilasi dengan orkestra. Orkestra kan ada viol, ada akordeon tadi, ada apa namanya bass beton. Oke. Beton. Nah itu jadi orkes Melayu. Karena lagu Melayu, musik Melayu yang diasimilasi dengan orkestra. Oke. Keroncong juga kan orkestra kan. Ada cello, ada semuanya itu. Nah, Biola pada dan saat itu sebagainya. musik yang ngetok ya itu musik orkestra klasik, lagu-lagu klasik, lagu Oke. keroncong sampai ada sebutan buaya keroncong, keroncong Kemayoran, keroncong Tugu, segala macam. Buaya darat. Pada saat itu. Ah, buaya darat. Lu buaya buntung. Apa? Buaya buntung. Seperti judul lagu. Yuk. Aku sih. Bagus juga. Nggak jadi. Nah, berarti kita nih, Beb, Itu kita ya. jadi banyak tahu, Beb. Betul, mengenai Ya musik kan? dangdut yang luar Asal biasa ya. muasal musik dangdut. Karena pribadi saya mengenal musik dangdut ya seperti yang di era saya, di era 90, era 2000 musik dangdut yang saya tahu ya Mansur S, Nicky Z, yang saya paham, yang sering saya dengar. Karena kebetulan ayah saya memang penyuka lagu dangdut. Salah satu lagunya. Lagunya Lebih Baik Sakit Gigi. Emang begitu ada emang? Adanya kayak nggak gitu deh. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Aransemen baru. Harus hati. Lebih baik. Ya pokoknya begitu dah pokoknya. Gigi. Sama bapak saya suka nyanyi lagu ini. Apa tuh? Jangankan menyambutku dengan senyum manismu. Karena bapak saya pulang masih cemberut aja ngeliatin dia. Oh, gitu. Pada bawa duit kesel. Oh, gitu. Kok curhat, Bang? Jadi begitu lah musik dangdut yang saya tahu. Jadi kan cuma apa kalau rock dut kayak gitu saya pahami. Cuman ya itu asal muasalnya dari mana. Kalau di era saya mungkin sudah berkembang musik Oke. dangdutnya. Tapi akhirnya saat ini terima kasih MKP. Oke. Terima kasih Nah, KJR telah memberikan saya ilmu yang sungguh luar biasa. nggak salah kan lu masuk di MKP? Nggak salah. Nah, jadi kemudian pada saat itu pun Omar Irama tergabung di Purnama tadi. Karena itu guru besar. Oh, Purnama, salah Purnama. satu guru besar saat itu. Iya. Guru besar itu Oke. orkes Melayu. Oke. Omar Irama pun ada di situ. Oh Nah, ya. terus kemudian ketika eranya hard rock di tahun 74 itu di Purple konser di sini. Oke. Terus apa itu merubah orientasi musik di Indonesia khususnya pada saat itu kedatangan di Purple kan Oke. di tahun 74 itu merubah orientasi musik di kita pada zaman itu jadi semuanya ngerok. Yang buka kan, ini kalau nggak salah. Yang pop jadi ngerok, Wah, yang Melayu jadi jadi ngerok. Ya, begitu pula orkes Melayu tadi. Oke. Jadi Omar Irama punya terinspirasi, terus kemudian dia kembangkan itu musik Melayu menjadi dangdut. Gitu. Nah itu tadi maksudnya selesainya di situ. Oke. Ya, maksudnya saya harus menyampaikan itu. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Soneta atau Oma Irama itu salah satu influence terbesarnya adalah di Purple. Ya betul. Oke. The one and only kayaknya. Waduh, ada Satunya. di Purple-nya Indonesia yaitu Ya. Haji Roma Irama. Karena apa namanya semua aransemen musiknya, semua warna musiknya Oke. itu dipakai. Oh, Tapi oke. dalam versi Kalau untuk almarhum Mara Karma sendiri dia lebih ke blues atau hard rock, Bang? Pada saat itu kan gini ilustrasinya kira-kira kalau saya mau bikin grup sudah ada ini Oh, udah ada. semuanya kan Cari lah yang kita lain. harus beda dengan Harus beda. kita harus beda kan gitu kan Betul, betul. nah itu terus kemudian Omar Karma mengembangkan itu dari warna musik soneta itu. Oke. Om Karma kan sudah terbentuk ya dangdut seperti ini dia yang namanya dangdut. Oke. Terus kemudian dikembangkan lagi oleh Omar Karma menjadi speed up, maksudnya upbeat, lagunya temponya cepat. Nah, terus skill atau pattern yang digunakan Beda pula. beda pula dengan Oke, dengan Dengan Oma. Irama. jadi kalau Oma Irama itu cenderung blues, Oh, lebih nge-blues ya. lebih ke blues. Oke. Dan kalau Oma Irama Lebih ke hard rock. rocknya, lebih ke hard rock. Oke. Ya.
Karena memang dari penampilannya juga beda. Lagu-lagunya. Jirnya juga mungkin jirnya juga beda. Ya. Jir. Jir yang Jir. bertauram. Oh. Tuh. Bukan alat musik yang Alat beda. musik. Iya, itu dia beda. Boleh saya cerita dikit? Boleh bang, biar kita Mau tahu cerita, ya. ya. mau cerita, mau makan, mau tidur boleh. Oh boleh. Boleh. Oh iya. Jadi tadi bicara soal gear, itu yang membedakan. Jadi kalau zaman dulu gear yang digunakan oleh gitaris itu tipikal. Dia menggunakan satu alat, kami dulu menyebutnya booster temple. Booster Itu temple. distortion kecil yang ditempelkan di gitar. Oh gitu. Dulu pakai itu identik. Identik itu dia pasti pakai. Oke. Nah, terus kemudian Mara Karma coba mengembangkan itu, malah dia pakai efek gitar yang sesungguhnya itu untuk musik modern. Oh. Seperti merek tertentu. Iya, Stonebox itu ya? Stonebox. Oke. Pakai. Jadi semua dia coba sampai Wahmi bar, terus apa yang dipakai ini Hendrik itu Fuse, Iya, Fuse. Kai, Iya. itu semuanya Termasuk apa, wah juga yang funk gitu ya bang? Wah. Wah. Itu semua dibeli oleh Mara Karma untuk Oke. eksperimen. Oh. Kira-kira ada Oke. apa namanya semua gear yang ada Aha. itu dibeli untuk eksperimen membentuk warna musik karisma. Oh, kurang lebih seperti ini. Ya, Itulah dia, Biasa luar biasa ya. Karena Warna memang- musik dari karisma dan dia Mara Karma. Iya, karena memang harus berevolusi, ya kan? Eksplorasi yang seluas-luasnya untuk menjadikan sebuah produk yang benar-benar genuine dan luar biasa hingga resesi pun everlasting didengarkan sampai saat ini. Berarti nggak salah ya, kenapa dangdut bisa diterima di berbagai belahan dunia ya? Nah, ini ada kuncinya sedikit nih. Nah, tadi kan ngomongin tentang biar dangdut agar Diterima. Bang, sejauh ini bang, kalau kita bicara dengan root dangdut yang seharusnya yang harus diluruskan, apakah memang ada yang harus diluruskan, ataukah sejauh ini dangdut sudah mulai menceng atau di jalur yang kurang benar atau gimana gitu bang, menurut pendapat Jadi KJR? mungkin bahasanya perkembangan musik dangdut dari sisi KJR. dari sisi KJR. Oh, scoop KJR aja ya? KJR. Oke. Jadi apa namanya sesuai amanah dari almarhum itu coba kembalikan originalitas lalu kembali Ke akarnya, ke rootnya. Oke. yang tadi kita sudah bahas panjang lebar Aha. digawangi diawali oleh Soneta kemudian dikembangkan karisma Karisma. dengan karismanya terus kemudian apa namanya arranger banyak Oke. bermunculan cuma apa istilahnya mungkin belum sekuat Mara Karma musiknya. Nah, apa bagi KJR itu kita melihatnya musik dangdut itu stuck. Oh, stuck gitu bang? Stuck. Artinya apa namanya ramai dibicarakan, diterima oleh semua kalangan, tapi kalau boleh levelnya belum naik. Oh. Levelnya belum naik. Yaitu apa namanya KJR karena regenerasi dari karisma itu mencoba berbuat sesuatu. Kita kita coba kembangkan musik dangdut sesuai amanah beliau mengikuti perkembangan zaman. Itu yang apa tadi ya belum sampai sempat kenapa ada KJR Reborn. KJR Reborn. Nah rebornnya itu seperti itu. Jadi apa kita kibarkan lagi bendera karisma junior, cuma karena personilnya sebagian sudah berpulang. Nah kita regenerasi lagi ke penerus-penerusnya yang notabene adalah anak-anak dari Om Herman. Oke. Basis Soneta dan basis karisma. Nah ini yang disebut Reborn. Kemudian karisma junior Reborn ini mencoba mengembangkan musik dangdut kembali ke akarnya
dengan pedoman kaidah musik yang ada, Oke. kemudian disesuaikan dengan tren yang sekarang atau musik modern atau kekinian. Oke, mengikuti zaman juga ya, Bang? Itu perkembangan zaman. Oke. Karena apa namanya sekarang ini generasinya milenial kan. Oke. Nyari porn itu ya generasi milenial Iya, sendiri. iya. Kayak beliau ini generasi milenial ini. Memang bro, kayaknya maaf saya potong nih. Memang nggak ada penampilan kayak dangdut player, ya nggak sih? Iya, Anak band abis. Seperti ini. Iya, termasuk abang Abang obat nggak ada yang banget tahu kan. sama saya. 11-12 Identiknya penyanyi dangdut kan udah kelihatan. Iya. Kalau ngomong aja bernada. bernada. Gimana contohnya? Siapa namamu? Iya. Iya namanya sama. Gak lucu kan? Nggak lucu ya? Tapi itu ada korelasinya. Korelasinya Ada seperti korelasinya. korelasi ke mana tuh? Pinter, tidak disengaja. Ah. Ketika Fandi. Om Pandi tadi ngomong begitu. Nah, apa namanya KJR itu berusaha mengembalikan tadi. Oh. Mengembalikan tadi. Jadi kalau Tadi Kalimatnya yang ada nadanya? ada nadanya. oh ya. Sengau. Oh seperti Assalamualaikum. Oh, Kita mau rubah menjadi Kita kembalikan Kita seperti kembalikan ke originalnya. Assalamualaikum. kurang lebih Ah seperti gimana dong? Gimana dong? Begitu. Ya. Oke. Itu kaitannya lagi ketika tadi di awal bicara soal Cengkok. Jadi nggak harus kayak gitu juga ya Bang ya? jadi Yang dibilang tadi, maaf dari Bang Norman, sebenarnya Nggak ada di. cengkoknya itu di dangdut? Sebenarnya nggak ada. Bahasa dari penutup. ya jadi sampai saat ini Karisma Junior itu dalam rangka pengembangan musik dangdut tadi nggak menemukan literasi. Cengkok itu identik dengan penyanyi dangdut. Hmm. Sengaunya Oke. seperti tarira. Bang, luar biasa juga Bang. Bukan lagi. Abang juga Bang ya? Ini bingung kan dari jauh dari zaman apa nih? Semua tahu gitu. Nah, Beyond apa? Iya, jauh mana nih. mungkin? Nah, suamiku. Mana mungkin? Mana mungkin? Suamiku. Nah, berpulang. Itu bukan jempol. Itu macam Itu namanya action. Nah, iya. Oh, kalau itu LV Ya. itu pakai mana mungkin Ya. suamiku Nah, jadi- pulang ke itu apa? Nah, action. Oh, itu aksen. Action. Oh, action. Action Yes. atau aksen nih? Action. Ya, Kalau betul. bilang salah ya, Bang? Jadi kami Karisma Junior Reborn coba menerjemahkan itu. Oke. Jadi dari literasi yang kami dapat, oh itu karakternya Elvis Presley. Iya. Yang Dan dapat. itu bukan cengkok berarti Bang? Bukan cengkok. Kan masuk karena kami nggak dapat literasinya. Literasi definisi cengkok dan itu apa? Oh, gitu. Nggak ada. Nah, yang saya dapat malah cengkok itu adanya di musik tradisional. Seperti apa tuh Di Bang? karawitan. Karawitan. Oh, yang Karawi Sunda. yang lagu-lagu seperti Es Lili. Sementara Oh, cengkok seperti lagu-lagu. Oh, iya Pak. kayak kami dalam Sinden mungkin ya, Bang, ya? Penelusuran itu di situ kita temukan. Cengkok itu ada di lagu-lagu Tradisional. seperti karawitan Jawa dan kakawin Sunda. Di gamelan juga Jadi, mungkin ada ya, Bang, ya? Iya, di gamelan juga karawitan. Hmm. Jadi kalau di karawitan yang kami dapat ya literasinya itu kan ada pelok, ada selendro, ada mocokotan, ada dandang gulo. Ya, Bahasanya itu ngeri juga, Beb. cengkoknya masing-masing. Beda-beda ya. Ya, yang cara menyanyikannya sendiri-sendiri itu. Berarti di ada dangdut. langgam kan? Iya. Beragam. Kita tahu beragam. Nah itu kemudian apa namanya kalau dalang-dalang itu Mhm. ketika mengajarkan kepada krunya khususnya sindennya itu cengkoknya seperti ini untuk mocokotan, untuk dandang gulo, tembang-tembang dandang gulo itu Nembang ya, cengkoknya nembang ya. seperti ini. Tembang dandang Tembang gulo. dandang gulo. Jadi itu genre lah kalau dulu Genre. bilang. Oke. Berarti kalau ada penyanyi, lu bisa nyanyi dangdut atau nggak bisa gua karena dangdut itu cengkoknya susah. Nah, gitu, Bang.
Kami belum menemukan. Oh, gitu. Berarti Shiner sekarang udah tahu tuh. Definisinya gitu kan tadi ya. Oke. Kita mau coba kembangkan musik dangdut. Kalau dari musikalitas sederhana. Sederhana. Kita kembalikan saja ke kaidah musik yang ada. Oke. Terus kemudian kembangkanlah scale-scale yang tercipta dari tiap genre musik. Kalau kita mau pakainya apa, misalnya kita pakai itunya scale-nya blues. Ya, gunakanlah itu. Oke. Jadi karisma ya. Nah, terus untuk vokalnya itu gimana kita cari kan literasinya, cengkok untuk tadi mengidentifikasi cengkok. ya. Kalau warna musik karisma sudah dapat. Oke, warnanya ya. Teorinya gitu kan. Dan sekarang tinggal vokalnya. Supaya spesifik apa ya, kita coba cari itu gimana sih biar tepat nggak nemu. Nah akhirnya kita kembalikan lagi ke teori olah vokal. Oh itu ternyata action. Bukan cengkok. Jadi bukan cengkok. Baik, Shiner yang Budiman yang ada di sana. Oke, silakan. Ternyata dangdut itu tidak ada cengkok. Tidak ada cengkok, tapi adanya action. Karena cengkok itu adanya di musik tradisional. Itu yang kami dapat dari literasinya ya. Itu yang didapat oleh dalam lingkup KJR, betul ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke KJR. Saat ini KJR Karisma Junior Reborn sudah masuk ke dunia industri dangdut. Oke. Yang saya mau tanyakan harapan KJR ke depannya. Harapan ke depan ya. Jadi visi misi dari KJR Reborn itu mengembalikan originalitas musik dangdut. Visinya ya, itu misinya mengembalikan originalitas musik dangdut. Terus kemudian visinya mengembangkan musik dangdut itu sesuai kaidah musik yang ada dan sebenarnya perkembangan zaman yang disebutnya ada musik modern dan kekinian, tetap di dalam jalur nilai-nilai dangdutnya. Musik dangdut Ya, bisa juga untuk siar, menyampaikan sesuatu, betul ya. Sudah dimulai oleh soneta dengan nada dan dawa. Karisma pun Marakarma ada lagu-lagu religi juga ada bang ya. Bertema religi ada. Contohnya Neraka, Lentera Setan. Wow, luar biasa. Judulnya ya. Itu judul lagu itu. Tapi undang saya. Lentera Setan. Ya. Wow. Lucu ya. Boleh bawa pulang bro. Boleh. Ya, masukin karung, pukulin aja bro. Ada satu lagu judulnya 6. Wah, singkatan ya bang? Religi. Itu bertema religi. Rukun iman. Bukan. 6 judulnya 6. Lah itu Lu tahu banget sih bro. Rukun iman 6. Oh iya. Isinya kira-kira kita alami semua ketika kita masuk liang lahat. 7 langkah pengantarnya dari kita udah ditanya. Kita udah ditanya. 6 pertanyaan. Nah itu kira-kira saya macet lagi. Ayo siap. Ada. Rukun ditanya. 6 lagi pertanyaannya. Iya. Kenapa nggak 10? Kalau KJR bawain, Moji bisa merinding dengan Boleh dong ya kapan-kapan kita. Boleh lah. Kita main ke studio KJR kali ya. Kita liput, kita review, kita bikin vlog di sana. Saya pengen deh. Alhamdulillah. Terima kasih Ya, sebelumnya. nanti kita main ya. Boleh lah. Iya. Kita ke base campnya di daerah Condet. Kamu Gedong. Oh, Kampung Gedong. Kampung Gedong. Kampung Gedong mana? Mas Rebung. Oh, dekat Pasar Kemis. Iya. Ya. Itu Dekat. itu hari. Dulu baru Rebo. Tapi jauh dari Pasar Minggu. Wih, mohon maaf ya Pak. Rebo dulu Kemis ya. Tapi kalau dari sini pasar Jumat dulu, bro. Pasar apa? Pasar Ciputat aja. Ada gue di sana. Sarangnya. Oke. Luar biasa, nanti dari pasar aja deh. Semua disebutin pasar. Ngomongin pasar, kenapa nggak ada pasar Selasa? Selasa ada. Gimana sih? Semua hari ada. Semua hari ada. Pasar Selasa sudah Lu ngomong. aja lu orang Netherlands katanya nggak tahu. Nggak jauh. Senin, Rabu, Jauh, Kamis, mainnya. Jumat, Sabtu, Minggu, memang Selasa ada. Senin, Kata orang-orang Selasa panas bu, jangan dagang hari Selasa.
Oke. Untuk KJR boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Oh, luar biasa. Semoga bisa Apa? segera Terus memproduksi berkarya karya-karyanya. dengan luar biasa meneruskan. Salah satu hal yang bisa kita petik dari pertemuan MKP dengan Karisma atau KJR, kita jadi banyak tahu, ya kan, tentang pionir-pionir dangdut Pionir terdahulu, dangdut pastinya. ya kan, frontline-nya, legendarisnya siapa, terus cengkok itu sebenarnya ada nggak sih di Itu warna? yang paling penting, cengkok. Iya, jadi kan kita tahu. Salah satunya Resesi, single yang luar biasa di tahun 80. Wah, 80 tuh booming banget. Ternyata memang almarhum Mara Karma itu karirnya dari 1980 karirnya ya. Karirnya. Itu selesai di 2015. Iya. Betul, 6 Mei 2000. Iya. Kapan-kapan kita Main ke studio ya? Iya, pasti lah. Main ke studio ya? Dia Bisa? studio lu katanya. Kok yang ada saya? Yang terakhir kita Yang minta, terakhir. minta apa dari KJR Silakan. nih? Mungkin tips dan saran-saran buat pelaku atau dangdut player yang ada di Tangsel, Bang. Sebelumnya mungkin ada tips dan saran seperti apa dari KJR? Dari satu-satu kali ya. Oh iya, Set, seru set, nih set, kayaknya set, nih. set, set. Mungkin dari Bang Firly dulu. Bang Firly. Apa Sebagai Bang Firly? pelaku musik Maaf Dangdut sekalinya. KJR. Mulai dulu. Oh, mulai dulu. Oke deh. Om Lai Om Lai. dilempar. Silakan pesan dari Kalau boleh Kalau boleh, sih pesan. pesan. Sebetulnya sharing ya. Oke. Kalau Anam mau membahasakannya ya sharing. Sharing ya. Jadi jangan pernah malu Untuk? jadi musisi dangdut. Oke. Dangdut itu musik. Kan ada lagunya dangdut Music of my of my country. country. Jadi jangan pernah malu. Jati diri negara kita, Bang. Betul. Dan itu tercatat di museum musik di Amerika sana, itu satu genre sendiri. luar biasa. Iya. Mulai aja belajar dangdut. Boleh. Kira-kira gitu. Nah, ya sudah selayaknya Selayaknya. buat kita pertahankan dan kembangkan terus. Dan jaga juga attitude-nya, genre musik dangdut itu sendiri ya, Bang? Nanti kan bisa menghilang itu dari catatan ya. Oke. Kalau ketika ini musik dangdutnya dulu seperti ini yang dicatat itu, loh kok lama-lama Kok malah Nah, abu-abu Ini mana nih? gitu. abu-abu. Nah, itu nggak sesuai dicoret. Berarti kuncinya jangan malu untuk menjadi Jangan musisi pernah malu. dangdut. Jangan pernah malu. Karena dangdut is musical my country. Country. My country. Oh, Cuma jam. kok cuma cantik Oh, sih? bukan. Nadanya ini. Gua ngasih musiknya maksudnya. Bang. Nadanya cuma cantik. Ayo. Baju. Oh iya deh. Itu yang pertama. Kedua, sholat malam dirikanlah. Beb, lu kayak mau gua ngomelin gua belum? Jadi yang kedua, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Malas. Jam lama. Untuk membangun potensi diri, mengembangkan potensi diri dan mengembangkan wawasan. Wawasan. Jadi kalau kita mau ngangkat musik dangdut, tentunya kita harus banyak referensi. Referensi itu Seperti penting. apa sih? Mereka bisa berkembang dan bertahan. Pasti banyak referensi juga. Sejarahnya gimana? Iya, misalnya betul. seperti itu. Terus tingkatkan lagi kepedulian terhadap musik dangdut itu sendiri. Oke. Ya kalau kita sudah memilih jalan, kita memilih jalan sebagai musisi. Oke. Terus musik yang kita pilih itu dangdut. Ya konsisten lah. Ya dedikasi lah. Iya betul. Bang. Ya berkontribusi lah Betul. musik dangdut itu karena itu rumah kita. Bang Firly, Udah langsung ke Bang Firly. Om Lai udah. Kalau saya Oke. tetap memajukan musik dangdut. Ya satu jangan pernah malu untuk bertanya pada yang lebih Senior. senior. Oke. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Susah tidak baru. Ini kayak kita sesatin. Susah buat Karisma Junior Ribon. Ya. Pokoknya tetap semangat. Semangat, Yeay. jangan malu bertanya sama senior gitu kan, karena ilmu memang ada dari orang terdahulu. Kita jangan malu bertanya. Seperti ilmu yang paling berharga adalah pengalaman. Dan tetap memajukan musik dangdut. Yo! Maju, maju, Tumpangan maju, mundur, tumpangan cantik. tam 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 bem.
Langsung ke Bang Norman. Ini dulu. kok Bang Norman? Gue nggak tahu Norman aja soalnya. Ih, ganteng sekali. Bang Firman. Ya Bang kalau Firman. saya sih kepengennya semua musisi dangdut yang ada di Indonesia. Indonesia khususnya di Tangerang, Mhm. kita sama-sama mengembalikan musik dangdut itu kembali ke kaidahnya. Wah, luar biasa. Wah, Sama-sama. originalitas. Baik, Kembalikan. KJR pun telah membuka pintu Betul. untuk seluruh musisi khususnya di Tangerang untuk bersama kita kembalikan originalitas kaidah Musik dangdut. Boleh nggak sih pemain-pemain dangdut yang ada di Tangsel itu main ke base campnya KJR? Boleh Bang ya? Untuk sharing gitu ya Bang ya? Itu apa namanya terbuka. Berikutnya, Berikutnya mungkin ke Bang Norman. sebentar kalau untuk beliau boleh kita panggil dengan panggilan yang khas kita sambut Boleh di radio. saja. Norman, cahaya. Maklumin ya Bang ya? Maklumin ya. Kalau saya selalu saja sih sarannya untuk musiknya Musiknya? dan grup-grup dangdutnya jangan pernah malu untuk mengatakan Hah? ada dangdutnya, misalnya namanya Karisma Junior Dangdut. Oke. Biasanya sekarang itu misalnya namanya ada band, padahal musiknya dangdut. Misalnya gitu. misalnya ya. Oke. Padahal dia mencari pendaringan di dangdut, Oke. tapi kok nggak ada. Dangdutnya? Nah, tapi menggunakan kata-kata band. Band. Jadi jangan malu ya. Ya, Jangan malu. Ya, kalau itu udah bagus di band. Ma, di band. Di band. Tapi lucu. Aku cinta kepadamu. Itu boleh bawa pulang nggak? Boleh sekali boleh. Kepak mulu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Untuk penyanyinya jangan disamakan bintang atau cowok tuh zaman sekarang biasanya bintang gitu. Oh. Nah, Itu. Ada tuh Sama. penyanyi yang rada-rada lindung tuh. Kasih contoh. seperti mati lampu Iya, sayang. seperti mati lampu. Ya, itu diminum di Cinta kepada Bukan begitu, Abang. abang. Kita denger lampu, mati nih. Gua mikir, Ntar lu abis ini di DM. Oh ini dipanggil oh, sama nggak apa-apa. manajemen. Dia sahabat saya. Oh, sahabat kamu. Sudah satu, Oh iya iya. satu Saya kan nyebutin panggung. merek ya. Iya kita nggak nyebutin Ya saya mau merek. nggak nyebut merek. Saya nyebut. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Boleh oleh kita kasih tepuk tangan? KJR. Boleh dikasih tahu dong penonton setia MKP di sebelah kiri kita luar biasa. Ya, Di sana ada kebetulan vokalis KJR yang perempuan juga ada ya? Ada. Oh pemangkir buatnya ada di sana. Halo kakak. Selamat datang dan Wah, luar bergabung. biasa. Katanya Emang ada vokalis katanya? katanya vokalisnya KJR itu teman SMP-nya si kameramen kita. Wow, beruntung ya. Beruntung sekali. Sial sekali wanita itu. Iya, siap buat dia. Beruntung buat dia. Mau berteman sama dia. Ntar pas diedit lu digelapin. Gak ada masalah. Anggap aja siluet. Ketawa kan aja Bang Firly. Kita mau ucap terima kasih. Terima kasih. Banyak knowledge yang kita dapat di sini. Luar biasa. Enggak cuma saya sebagai host dan co-host, penonton juga mendapat banyak informasi Pasti dari saya juga KJR. banyak sekali yang Luar mendapatkan dan juga kita doakan semoga apa yang menjadi visi misi KJR Terrealisasikan. terrealisasikan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi ketemu lagi dengan KJR. Kita tunggu undangannya KJR ya. Oke, luar biasa. Kita mau nyanyi bareng live, kita duet langsung. Oke. Please, Please. nggak sengau, nggak pakai Nggak sengaw, cangkong, nggak pakai nyengkok, nggak bidang-bidang. nggak bilang-bilang. Hah? Kenapa lu? Iya, Cek hidung lu. ganti dong, ah. Baik kalau begitu, kenapa ini? Jangan begitu lagi dong. Karena Nggak suka boleh. aman deh begini tuh. Kalian tegur mau kemana nih? Kesini bang. Sekali lagi buat Abang Lai dan KJR. Bye. Salam Semuanya ke sukses. teman-teman
teman-teman yang ada di Basecamp KJR. Sukses terus karyanya, visi dan misinya tadi terrealisasikan. Jangan lupa, mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain kesempatan. So, gua Os Dillinger pamit diri dan co-host gua Fandi mengganti Adrian. Sampai jumpa Anda. Kita akan bertemu lagi di MKP episode 33 ada di Cafe Warkuy. Dengan dengan bintang tamu seorang model majalah Aneka Femina. Aneka Femina. Cocok kamu ya? Majalah terus. Manis deh. Sayang. Baik, kalau gitu mari Kita tutup aja. Jangan lupa saksikan terus MKP setiap hari Sabtu pastinya. MKP menyapa kopi pagi. Terima kasih Bang.